الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kedua, kita mendapatkan kabar dari baginda Rasulullah terkait dengan larangan untuk iri dan dengki, ya. Dasarnya ini ya enggak boleh kita iri dan dengki. Jadi hukum asal iri dan dengki itu enggak boleh. Ya. Karena itu Rasulullah mengatakan illa, ada pengecualian. Berarti hukum asalnya enggak boleh. Hasad iri, haqad dengki. Tapi seringkali hanya dipakai dengan satu kata hasad, itu maknanya iri dan dengki gitu. Apa sih iri? Iri itu kita pengen sesuatu yang dipunya sama orang lain. Kita pengen sesuatu seperti apa yang dipunya orang lain. Dan dia masih nggak ada masalah, orang lain itu masih dalam kenikmatan tadi, nggak ada masalah gitu. Iri. Nah yang bahaya itu dengki. Dengki itu dia pengen apa yang pada orang lain hilang, walaupun nggak ada pada diri dia. Nah itu bahaya tuh. Kalau bahasa petojonya penyakit psikologis secara sepihak. Ya. Iya. Orang lain yang beli motor, dia yang demam, gitu. Ya. Orang yang beli kulkas, dia yang puyeng, migrain. Orang lain yang beli ikan bandeng, dia yang ketulangan, gitu. Bisa dibedakan? Bisa dibedakan? Kalau iri, dia pengen sesuatu yang dipunyai sama orang lain, walaupun orang lain tetaplah gitu, ya. Tapi kalau dengki, dia pengen apa yang ada pada orang lain hilang. Oh, ini bahaya ini, ya. Enggak boleh punya istri cakep-cakep, Wafi. Ya. Kalau ada orang iri, dia pengen sama Wafi, punya istri cakep gitu kan. Tapi kalau ketemu sama orang dengki, iya kan, tetangga dengki, udah itu istrinya kita yang cakep itu diguna-gunain, ya. Nah itu dia. Na'udzubillah min dzalik. Hukum asal iri dengki nggak boleh, ya. Illa fitnatain, kecuali dalam dua hal. Dalam dua hal boleh kita iri ini. Rajulun atahullahu malan, iri kepada seseorang yang Allah berikan dia harta. Fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Kemudian dia gunakan hartanya di dalam membela kebenaran. Dia gunakan hartanya buat bantu majelis ilmu. Ini ngomongin majelis ilmu lagi, ya kan? Pesan baginda Rasul, kun aliman, jadilah orang alim, orang pinter. Au muta'alliman, atau orang yang mau belajar. Jadilah orang alim atau orang yang mau belajar. Au mustami'an, atau jadi orang yang suka dengar ilmu, ngiping, ngaji, nguping. Jiping, ngaji, nguping. Ya. Au muhibban, atau jadilah orang pencinta ilmu, gitu. Jangan sampai kita enggak jadi empat-empatnya, nih bahaya. Alim kagak, ngaji ora demen, masang kuping aja, itu kuping rasanya kayak turunannya Haji Bolot. Ya kan, budek banget udah. Jadi orang alim enggak, mau belajar juga kagak doyan. Ya, denger aja, hadir aja sini, denger aja juga kagak mau. Ya, paling enggak masih ada harapan yang keempat, muhibban. Ya terserah dah, mau di rumah aja, ya kan?
tapi makanannya nyampe ke masjid gitu tuh contoh ya. Saya emang nggak demen, saya mah bukan orang alim Ustadz, tapi saya juga emang masih males nih nuntut ilmu, apalagi dengerin ya males. Tapi saya demen sama ilmu nih, ada pengajian nih, deh saya kirimin lontong dah ya, gitu. Ini itu namanya pencinta ilmu. Makanya coba kalau di kampung ya kan, ada pengajian tuh kan, ya, ya model pesantren aja tuh, pesantren Madinah aja tuh kalau bikin maulid, konsumsi nggak dianggarin, ya. Udah pokoknya masyarakat bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu gitu. Cuman biar rapi dibagi-bagi gitu. Wali murid MI kelas 1 bawa jeruk gitu. Wali murid MI kelas 2 bawa air gitu. Biar rapi. Kalau nggak digituin ntar semuanya bawa air lah banjir. Ya. Jadi kita atur begitu bukan kita minta, bukan, kita lagi ngatur biar rapi karena udah pasti semuanya pada pengen ikut tabarukan memperingati kelahiran Nabi gitu ya. Besok nih bentar lagi ya, masjid jangan keluarin duit ya, tawarin ke jamaah ya, tawarin ke jamaah. Saya bawa air 2 dus, sebelahnya lagi saya juga 2 dus dah gitu. Yang ketiga saya 5 dus, udah cukup, berhenti. Orang keempat jangan air lagi, bentar banjir ya kan, gantian. Nah, orang keempat saya lontong dah ya, dikit paling 100 biji. Wah, mantep tuh ya kan. Sebelahnya saya sambalnya aja dah, nggak apa-apa. Jadi kita ngandelin keempat dah ya, alim kagak, ngaji kagak demen dengerin, emang budak tuh kuping gitu kan, tapi masih punya muhibban ya, ghirah, seneng dengan ilmu. Nah, udah biarin nggak nyampe ke masjid, yang penting makanannya nyampe gitu, sedekahnya nyampe begitu ya. Ini belum ada nyampe. Baru tisu doang, nggak apa-apa nyampe. Jangan dipikirin bercanda. Saking ya, saking biasanya ada gitu ya. Enggak ngarepin ya. Baik. Wala takun khamisan, kata Nabi. Belum di kitab, masih yang tadi. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima gitu. Iya kan? Kan 4 doang tadi tuh. Berilmu, ya, nuntut ilmu, dengerin, cinta. 4 aja udah. Wala takun khamisan, kata Nabi, jangan jadi yang kelima. Yang kelima siapa? Yang kelima bukan siapa-siapa. Dia orang pintar juga bukan, ngaji juga kagak ada, ngedengerin juga nggak mau, mencintai ilmu juga nggak cinta-cinta gitu. Itu ya orang kelima. Fatahlik, maka engkau akan binasa gitu. Jadi jangan jadi orang kelima, karena engkau nanti bakal binasa, bahkan hancur hidupnya ya. Galau terus lah pokoknya. Orang yang nggak punya perhatian dengan ilmu ya, andilau antara dilema dan galau, itu aja hidupnya ya. Dilema galau gitu, karena nggak punya perhatian dengan ilmu, bahaya gitu. Jadi tadi lagi ngejelasin apa, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Kita boleh iri kepada orang pertama yang Allah kasih dia harta, kemudian dia gunakan hartanya untuk membela kebenaran. Ya, naudzubillah. Jangan sampai kita jadi orang yang dikasih harta tapi keluarnya buat yang batil gitu. Urunan PHBI, Maulid Nabi, kagak mau. Asal urunan dangdutan, ayo gitu. Orang sono bukan sini, yang sono yang mesti ada lapangan ya, suka bikin dangdutan gitu. Yang kedua, kita boleh iri kepada siapa? Rajulun atahullahu hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang Allah berikan dia ilmu, kemudian ia mengamalkan dan mengajarkannya gitu. Ya, jadi kita iri kepada orang yang berharta, digunakan hartanya di jalan kebenaran. Yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang dikasih ilmu, kemudian dia amalkan ilmunya dan dia ajarkan gitu. Lebih-lebih kita hanya iri kepada satu orang nih gitu kan,
Emang dua-duanya ada dalam diri dia. Wah, luar biasa. Ya. Dia udah kaya, berilmu juga gitu. Ya. Ini kalau kita lihat nih di atas nih, ya guru-guru kita alhamdulillah gitu ya. Berilmu juga, berharta juga, cakep dah tuh, ya. Makanya kebanyakan guru-guru kita merintahkan begitu. Mesti kita ini punya usaha gitu. Apa kayak usahanya gitu. Supaya ngajar nggak ngarepin gitu. Ngajar nggak ngarepin dari apa yang diajarin gitu. Dan dia punya keyakinan ngajar aja udah gitu. Ada nggak ada transport ngajar aja udah, ya. Karena ada keyakinan Allah nanti yang ngongkosin begitu. Ya. Ilokan saya pulang didiemin baik, ilokan gitu kan. Nah. Udah berapa kali saya berapa kali. Kebun kacang pernah kebun kacang. Saya khutbah Jumat suatu waktu kebun kacang 3 Masjid Masjid Al-Furqon, ya, Masjid Al-Furqon. Saya masih tinggal di sini di Petamburan. Iya. Udah almarhum Pak Yusuf gitu. Pulang Jumatan, telepon dia. Pak Ustadz, mohon maaf, ini saya buka jas, lah amplop Pak Ustadz masih ada di jas saya ini. Udah biarin, ya. Oh nggak mau. Ustadz di mana sekarang? Ya, saya lagi di Selipi, orang-orang tua diparanin sama dia. Ya Allah, bilang biarin kapan-kapan aja gitu kan, masih ada lagi gitu. Satu lagi di Bintaro lagi ada juga kayak begitu. Disusulin hujan-hujan pakai motor. Ya Allah, ya. Ya kita pulang aja udah gitu ya. Bismillah itu. Masa iya khutbah Jumat belum dikasih terus kita gak pulang-pulang. Ustadz betah di sini? Iya betah, cuman enggak, udah pokoknya pulang aja udah gitu, ya. Tugas kita adalah menyampaikan gitu. Illal balagh, ya. Tidaklah pada kita ini kecuali hanya menyampaikan saja tugas kita. Nah, ada lagi nih hadis Nabi lagi nih, ya. Tadi kan 4 tipe manusia dari segi kompetensi. Sekarang 4 tipe manusia dari segi niat. 4 kelompok manusia dari segi niat. Kaitannya dengan harta, ya. Ada yang pertama, tipe manusia, ya. Allah kasih dia harta dan ilmu. Ini tipe manusia pertama. Allah kasih dia harta dan ilmu. Orang kalau dikasih sama Allah harta dan ilmu, kira-kira aman gak, Bu? Aman. Iya kan? Allah kasih dia harta dan ilmu, aman. Ya model tadi kelompok orang pertama tadi, hartanya dia gunakan di jalan kebenaran, aman. Tipe manusia kedua, siapa yang kedua? Yang kedua tetangganya. Yang kedua adalah tetangganya yang berharap seperti apa yang dirasakan oleh orang pertama. Tuh pentingnya kita bertetangga. Kata orang kedua, ya Allah, enak bener kali ya kayak dia gitu kan. Udah kaya, sama ibadahnya getol, udah kaya sama orang dermawan, rajin ngaji, dekat sama ulama, enak kali ya. Tuh orang kedua, apa kata Allah? Fahuma sawaun fil ajri, kata Nabi, maka mereka berdua sama dalam hal pahala. Orang nomor 1 dapat pahala, punya harta dan ilmu, disedekahkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, dia ada harapan kepengen seperti orang pertama, maka dua-duanya sama dalam hal pahala. Alhamdulillah. Udah. Kalau memang belum Allah takdirkan kita berharta dan berilmu, setidaknya Allah takdirkan kita bertetangga sama orang berharta dan berilmu, gitu. Sebab dari mata turun ke hati, ya Allah, enak kali ya, gitu. Makanya orang pertama ini, Bu, itu biasanya nggak punya satpam. Siapa satpamnya? Tetangga-tetangganya yang jadi satpam. Nah, ini pengalaman di rumah orang tua saya itu di Petamburan. Ada orang kaya dari dulu, dari saya kecil sampai sekarang gitu. Ya. Rumahnya udah nambah lagi berapa unit gitu. Ya, karena anaknya makin, pokoknya nambah anaknya itu dibikinin rumah masing-masing. Tetangganya yang jadi satpam. Ya.
Karena tetangganya merasa nyaman dengan kehadiran dia. Ya, aslinya orang Bogor, udah kaya, kemudian sama tetangganya open, dermawan gitu. Ya termasuk orang tua saya sendiri diberangkatkan umroh gitu. Belum lagi anak-anak yang lain, pengurus yang lain diberangkatkan umroh. Wah, itu dermawan luar biasa. Itu kayak begitu. Ya. Jangan sampai kita jadi orang ketiga. Cuman dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu. Gimana coba dikasih harta nggak dikasih ilmu? Pastinya hartanya fasallatahu ala halakatihi fil batil. Kemungkinan besar dia akan salurkan hartanya dalam hal kebatilan gitu. Ya, naudzubillah min dzalik. Yang tadi saya katakan urunan ngaji kagak mau, urunan hiburan yang ada maksiatnya getol. Kan ada tipe-tipe orang kayak begitu. Ya, namanya dikasih harta nggak dikasih ilmu. Yang lebih menyakitkan lagi nih, ya, adalah orang yang keempat. Siapa orang keempat? Tetangganya orang ketiga. Dia kepengen apa yang dia lihat pada orang ketiga tadi, cuman punya harta doang. Dia nggak sadar kalau dia nggak ada ilmunya. Hartanya digunakan aja buat macam-macam kagak jelas, ya, bahkan menjadi penyebab adanya maksiat. Pokoknya orang keempat ini tetangganya kepengen aja punya harta begitu. Apa kata baginda Rasul? Fahuma sawaun fil wizri. Maka mereka berdua, orang ketiga dan keempat, sama-sama dapat dosanya. Ya Allah, rugi bener tuh. Makanya kita perlu hati-hati bertetangga gitu. Sebab dari mata turun ke hati. Ngelihat tetangganya cuman berharta, nggak ada ilmu, ya, hartanya digunakan buat kebatilan, langsung turun ke hati, pengen gitu. Nah, ini kan kalau bahasa Jermannya suwe bener gitu kan. Iya, kasihan bener gitu. Nah, masih mending yang orang kedua tadi bertetangga dengan orang berharta dan berilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadis nomor 3, panjang nih. Perumpamaan, ya. Perumpamaan orang yang berilmu itu diumpamakan oleh Allah seperti halnya adalah seperti air hujan. Baca dah, ya, Zat, siapa baca?
Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sejalan dengan surah Ibrahim 24 ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faruha fis sama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit ya. Jadi perumpamaan kalimat yang baik ya, itu bisa dimaknai adalah ilmu ya, seperti pohon yang baik, akarnya kuat kemudian cabangnya menjulang ke langit. Maka perhatikan Bapak Ibu, orang berilmu itu namanya menjulang ke langit. Belum lama ulama muda ya Betawi meninggal dunia, menantu daripada Buya Saifuddin Amsir almarhum al-maghfur lah. Jadi Buya Saifuddin Amsir ini ulama sepuh Jakarta, di Jakarta Timur, sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Kemudian diambil alih oleh menantunya namanya Kiai Haji Rizki Zulkarnain gitu. Oleh ulama sepuh yang lain kemarin ketika prosesi sholat jenazahnya, beliau diberikan gelar Syekh. Seseorang mendapatkan gelar Syekh itu kalau sudah nyampe usia 40 lebih ya. Tetapi beliau umurnya baru 38 tahun ya. Kiai Haji Rizki Zulkarnain ini umurnya baru 38 tahun, tetapi kemudian sudah banyak berasa manfaatnya terutama oleh orang-orang Jakarta. Dan saya pribadi baru sekali aja duduk bersanding dengan beliau ketika beliau kita undang di Jombang gitu untuk menyampaikan nasihat dalam sebuah acara peringatan Maulid kalau tidak salah dulu. Jadi pengaruhnya sudah luar biasa ya, manfaatnya dirasakan oleh orang-orang Jakarta karena memang kedalaman ilmunya. Jadi walaupun usianya 38 tahun tapi kedalaman ilmunya luar biasa, penguasaan kitab kuningnya, kemudian juga termasuk banyak memberikan ijazah-ijazah zikir amalan-amalan gitu. Nah, jadi surah Ibrahim 24 ini menggambarkan bahwa ilmu itu nanti akarnya kuat. Jadi yang namanya ilmu itu akarnya kuat, nanti cabangnya menjulang tinggi gitu. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyiban kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faruha fis sama gitu. Tu'ti ukulaha kullahin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadzakkarun. Di situ. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Az-zikru bimana al-ilmu. Orang yang ingat adalah orang yang berilmu. Kayak kelompok yang tadi 4, orang berilmu, orang yang ingat. Yang keduanya orang berilmu nggak ingat, ya berarti bukan berilmu gitu. Cuman punya perbendaharaan pengetahuan tapi tidak berilmu hakikatnya karena lupa. Jadi dari pohon yang kuat itu kayak apa sih? Pohon yang kuat artinya pribadi yang kuat. Pohon yang kuat, pribadi yang kuat adalah yang akarnya menancap ke dalam tanah, kuat akarnya. Kita juga pribadi yang kuat, manakala hati kita kuat, ya, didukung oleh akal sehat yang kuat, gitu. Maka kemudian cabangnya menjulang tinggi. Cabangnya menjulang tinggi artinya amal-amalnya sampai kepada Allah. Kemudian kalau dunianya namanya harum, gitu. Bapak Ibu, ada sementara kelompok saudara-saudara kita menafikan ulama-ulama madhab fikih gitu. Mereka melulu ngomongin hadis Nabi, hadis Nabi, hadis Nabi. Menafikan ulama-ulama madhab fikih. Nah, itu jelas orang-orang yang nggak ngerti. Sebab bagaimana mungkin kita bisa membaca hadis-hadis Nabi kalau tidak melibatkan mata rantai keilmuan. Dan ulama madhab fikih ya, itu adalah salah satu mata rantai yang paling dekat jalurnya kepada sahabat dan kepada Nabi gitu. Misal madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, ini sekelompok orang dinafikan, nggak dilirik gitu.
Karena menurut mereka bermadhab itu sesuatu yang mengada-ada. Zaman Nabi nggak ada madhab gitu. Ya iyalah, zaman Nabi cuma Nabi sebagai satu-satunya sumber atau sumur ilmu gitu. Tapi setelah itu kita perlu yang namanya bimbingan ulama gitu. Nah, kehadiran ulama mazhab tadi itu tak ubahnya seperti membimbing umat pada masa-masa berikutnya gitu. Ya, jadi nggak bisa dinafikan. Jalur mereka itu demikian dekatnya gitu. Mereka terkenal dengan ahli fikihnya, tapi sesungguhnya mereka juga adalah ahli hadis gitu, ya. Baik, jadi nggak mungkin kalau nggak ada sesuatu itu namanya masih harum gitu kan. Ulama mazhab yang 4 tadi namanya masih harum. Belum lagi ulama-ulama tasawuf, ya, sekelas tabi'in seperti Imam Hasan Basri, itu ulama tasawuf juga, yang oleh kelompok tadi juga dinafikan. Pokoknya kelompok yang tadi itu yang membidah-bidahkan, yang mengkafir-kafirkan, itu enggak melirik yang namanya ulama mazhab fikih, juga enggak melirik ulama-ulama tasawuf gitu. Tasawuf itu dianggapnya bid'ah. Jadi Bapak Ibu, salah satu contoh atau salah satu ciri ustadz atau guru yang dia berada pada jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah suka ngasih amalan-amalan gitu. Ya, zikir ini sekian kali, kayak tadi baca duha 40 kali, ya, baca tasbih 100 kali. Itu oleh kelompok mereka tadi dinafikan, enggak dianggap gitu. Nah, kita enggak, kita pakai gitu. Ya. Jadi perumpamaan orang berilmu adalah orang yang kuat akarnya, kemudian cabangnya menjulang tinggi gitu. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithatin tasab min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk. Ya, kalimat buruk seperti perumpamaan pohon yang buruk yang telah dicabut akarnya dari permukaan bumi dan tidak dapat tetap. Ya, enggak tetap itu pohon sedikit pun. Nah, kira-kira begitu, sama dengan hadis yang tadi dibaca, saya tidak ulang lagi, ya. Bapak Ibu sudah membacanya. Perumpamaan orang berilmu seperti orang yang diberikan hujan lebat gitu kan, nanti dari tanah muncul tumbuh-tumbuhan, pepohonan, ya, dapat digunakan, dimanfaatkan oleh orang lain, ya. Jadi ada tanah yang subur memunculkan tanaman-tanaman, kemudian juga kalau nggak muncul tanaman, setidaknya dia menyimpan air untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi kalau orang tidak berilmu, orang sombong, ya, diturunin hujan, ya nggak ada manfaatnya, ya. Apa itu tadi katanya? Orang pandai agama. Nah, orang takabur tidak mau mempedulikan ilmu, ya, nggak mau menerima petunjuk Allah. Nah, maka dipegang surah Yasin 33. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun waj'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin wa fajjalna fiha minal uyun liyakulu min thamarihi wa ma'amilatu aydihim afala yashkurun gitu. Ujungnya adalah kenapa mereka enggak bersyukur? Dari tanah diguyur hujan, muncul tumbuh-tumbuhan, pepohonan, biji-bijian, buah-buahan buat dimakan gitu. Kenapa mereka enggak bersyukur? Mereka enggak bersyukur itu karena bodoh, enggak punya ilmu. Orang yang bersyukur adalah orang yang berilmu gitu. Surah Yasin tuh ada, ya, dipegang. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li aliyin radhiyallahu anhu fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'ami. Dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Ali. Rasulullah dulu pernah bersabda kepada Ali, ya, dalam
Kesempatan yang lain Rasulullah pernah mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya kotanya ilmu dan Ali pintunya, gitu. Ada di kitab Ta'lim ya. Kitab menjelaskan tentang etika belajar mengajar gitu. Dan hadis ini lebih tegas lagi. Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wallahi demi Allah, la an yahdiyallahu bika, ya, demi Allah, bila Allah memberi petunjuk kepada seseorang, ya, rajulan wahidan, kepada seseorang, khairun, tentang ajaran-ajaran, khairun, maka demikian itu lebih baik laka bagimu min humrin na'am, daripada binatang-binatang ternak yang segar. Jadi kata baginda Rasul, andai kata ada seseorang memberikanmu ajaran, memberikanmu ilmu, iya, itu lebih baik bagimu daripada binatang-binatang ternak yang segar. Maka pantas kemudian dalam kesempatan lain Imam Ali pernah mengatakan, ana abdun, kata Imam Ali, ana abdun ala man alamani harfan. Kata Imam Ali, saya ini budak di hadapan orang yang telah mengajarkanku satu huruf aja. Ya Allah. Imam Ali bin Abi Thalib, gara-gara tadi itu Nabi mengatakan, demi Allah ya Ali, andai kata ada seseorang memberikanmu tentang sebuah ajaran ilmu kepadamu, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau dapat binatang-binatang ternak yang seger-seger, daripada harta. Maka dalam kesempatan lain juga Imam Ali pernah ditanya, ya, aina afdal, mana lebih utama, ilmu atau mal? Ya, Imam Ali menjawab, ilmu lebih afdal daripada mal. Gitu. Sebab kalau ilmu yahrisuka, ilmu itu nanti jagain kamu, gitu. Model kayak orang kaya tadi, orang kaya yang dapat ilmu, ya kan, yang dermawan, gara-gara ilmu dia dijagain sama ilmunya, gitu. Tapi kalau harta, anta tahrisuhu, kata Imam Ali, kalau harta engkau yang jagain dia, gitu. Jadi Imam Ali dua nih nasihatnya buat kita setelah beliau mendapatkan nasihat yang tegas dari baginda Rasul, kalau saja kau mendapatkan ilmu itu lebih baik daripada mendapatkan binatang segar. Kemudian Imam Ali mengatakan dua, satu, saya ini budak di hadapan orang yang telah mengajarkanku walaupun cuma satu huruf. Yang kedua, Imam Ali ditanya, mana lebih afdal, ilmu atau harta? Imam Ali jawab, ilmu lebih afdal daripada harta, sebab ilmu yang jagain kita, gitu. Tapi kalau harta, kita yang jagain dia, nah, gitu, ya. Kayak di kampung, ada orang kampung punya kambing, ya, ternak kambing, ya enggak, punya ternak kambing, tapi nggak punya ilmu, dia nggak punya ilmu, takut dicuri, akhirnya dia mau tidur di kandang kambing, gitu. Takut kambingnya dicuri. Dulu kan sempat ada, Bu, di Jombang itu pencurian kambing, pencurian sapi. Bagaimana modelnya? Disembelih di tempat, itu di kandang langsung tinggal dalamannya doang, itu di Jombang pernah terjadi pencurian kambing itu, model kayak begitu. Pagi-pagi dia sama tuan kambingnya tinggal jerawannya doang, ya, itu badannya udah dibawa pulang. Ya Allah, sempat musim dulu kayak begitu. Nggak punya ilmu, akhirnya dia lebih memilih tidur sama kambing, ya kan? Dia jagain hartanya. Malingnya lebih pinter, gitu. Mau nyolong kambing dijagain sama majikannya, mendingan bini yang tidur sendirian gue bawa kabur, gitu. Ya kan? Oh, maling juga pinter, gitu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang mulia, demikian penjelasan dari baginda Rasulullah SAW, ya, kepada Imam Ali, yang kemudian direspon oleh Imam Ali. Beliau adalah menganggap diri sebagai seorang budak di hadapan orang yang mengajarkan kepadanya walaupun satu huruf. Ya Allah, satu huruf, Bu, udah jadi budak. Makanya ibu-ibu Bapak lihat aja dah dalam dunia keilmuan, ya, misalkan pesantren-pesantren tradisional itu, ya, itu santri kepada kiainya itu gimana, luar biasa, gitu. Makanya juga dari segi sedekah, ngaruh juga dari segi sedekah, ya. Ulama itu juga berpendapat dari segi sedekah juga berbeda akhirnya keutamaannya. Kita bersedekah
kepada orang tua itu juga ada balasannya, tapi ternyata balasannya masih jauh lebih besar kita bersedekah kepada guru, gitu ya. Nah, luar biasa. Di situ menunjukkan betapa keutamaan orang alim, keutamaan ilmu dan orang alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfir